Hai Berlianers, welcome back to BIC YouTube channel with me Nabila. Hari ini aku gak sendirian karena ditemenin. Halo, aku Dr. Ima Nur Kaspia dari Edit Klinik Samarinda. Salam kenal ya. Nah, salam kenal ya Berlianers. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal soal kayak kantung mata, dark circle, dan lain-lain. Iya. Dark circle ya gitu ngomongnya. Oke, nah sekarang aku tuh mau tanya dulu nih, Dokter Ima ya panggil ya. Duh guys, cantik banget guys. Kecantikan tuh apa selalu kayak gini ya? Kalah ini maksudnya lebih cantik. Oke, Dokter Ima udah berapa lama sih di bidang kecantikan nih? Kalau nggak salah udah hampir 2 tahun aku praktek di Edit Klinik. Edit klinik ya. Oke. Terus sejauh ini gimana sih kalau untuk kayak segmen kecantikan dan klinik kecantikan di Samarinda sendiri? Sebenarnya kalau di Samarinda itu lumayan banyak ya orang-orang cewek-cewek yang mau jadi cantik gitu. Jadi Aku juga sih masih. Dan sekarang itu perkembangan klinik baru kan udah lumayan banyak baru buka gitu. Jadi menurut saya sih ya apa ya, menjanjikan gitu kalau kita ngomongin soal kecantikan ini beauty itu nggak ada habisnya gitu. Oke, apalagi di Samarinda yang udah mau jadi kota besar lah ya. Udah sekarang. istilahnya udah kayak mau kota metropolitan kan. Oke, gitu. ya. Bener sih untuk di Kalimantan Timur sendiri lah ya, at least Kaltim dan Kaltara. Nah, mungkin kita masuk ke materi kita nih hari ini yang mau kita bahas tuh tentang mata panda, kantung mata, dark circle dan lain-lain. Sebetulnya bedanya apa sih kayak antara kantung mata, dark circle tuh beda ya? Beda sebenarnya. Oh beda, oke gimana tuh bedanya? Kalau dark circle itu sebenarnya istilah awamnya tuh bilang kita mata panda gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi ada kegelapan di area sekitar matanya, terutama di under eye-nya, di bawah mata. Di sini ya, kurang lebih gitu. ya. Oke. Kalau eye-bag itu bahasa awamnya kantung mata. Nah, jadi kayak ada jendulan di bawah mata itu namanya kantung mata eye-bag. Oke, Gitu. oke. Dan itu dua hal yang berbeda Iya, sebenarnya berbeda, tapi seringkali itu barengan. Oh, Maksudnya jadi udah ada kantung matanya, Iya. ada juga gelap gitu ya. Jadi mungkin orang-orang nganggapnya sama gitu, padahal sebenarnya dua kelainan yang berbeda gitu. Oke. Itu terjadinya kenapa sih? Kalau kita ngomongin terjadinya kenapa itu sebenarnya banyak banget faktornya ya gitu. Jadi yang pertama itu ada genetik, keturunan dari keluarga. Misalnya di keluarganya udah banyak tuh yang punya kantung mata, emang matanya itu lebih gelap, terutama kan di apa sih kayak etnis. Mohon maaf ya, misalnya orang India itu kan dia emang lebih gelap. Jadi gitu. secara genetis pun itu mungkin lah ya keturunan ya. Iya. Oke, terus faktor lain. Yang kedua itu bisa dari pola hidup kita, misalnya jarang kurang tidur gitu ya. Terus apa sih? Aku merasa langsung tersentil gitu. Kurang tidur kayaknya aku banget deh gitu ya kalau nggak drakor sampai jam berapa terus apa lagi enggak. Sebenarnya saya juga sama sih, Sama ya. cuman maksudnya kita sebagai dokter kan mengingatkan juga gitu. Tidur yang cukup itu sebenarnya 7 jam minimal sehari buat seusia orang dewasa. Oke. Mungkin kalau kurang dari 7 jam sehari-harinya ya itu bisa jadi faktor risiko sih kantung mata atau matanya gelap gitu. Yang ketiga lagi itu misalnya suka konsumsi yang nggak sehat. Apakah itu teman-teman? Tolong dicatat ya ini ya. Apa tuh kira-kira dong? Misalnya dia tuh jarang minum air putih, sukanya minumnya soft drink terus, banget ya? iya, dan alkohol itu juga bisa. Oke. Jadi karena dia kurang minum air putih, nah 3 minuman yang tadi itu ya, yang kafein, alkohol, terus soft drink, itu bisa bikin kadar cairan di dalam tubuh kita itu berkurang gitu. Oh, gitu. Jadi kesannya dehidrasi. Karena kulit kita dehidrasi, jadi apa sih istilahnya, kantung mata kita ini kan sebenarnya kulitnya tipis Dibandingkan dengan bagian kulit yang lain yang ada di wajah gitu ya. Jadi kalau dia dehidrasi, dia lebih terlihat tuh di situ. Karena udah nggak bisa apa sih menopang lagi istilahnya, karena kekurangan kadar cairan di situ gitu. Dan ngambilnya mungkin dari sekitar mata inilah yang langsung bener. kelihatan gitu Iya, ya. bener. Oke, kalau untuk daerah mata ini sendiri sebenarnya dia apa sih perbedaannya dibandingkan dengan bagian-bagian lain yang di wajah? Karena tadi saya bilang kan lebih tipis. Nah, di dalam mata ini sama seperti kulit yang lain, ada pembuluh darah, ada syaraf yang berjalan, terus juga ada apa sih istilahnya, juga ada lemak di situ. Jadi kalau misalnya orang obesitas itu juga bisa
pasti beresiko bikin kantung mata juga. Oh gitu, kenapa ya? Karena misalnya dia diet nih, diet ekstrim, tapi ternyata masih ada sisa lemak di kantung mata, itu bisa jadi eye bag juga gitu. Oh oke. Jadi eye bag-nya itu dikarenakan ada lemak di ini ya, di tapi mata. nggak Jadi selalu bisa kantong ya. mata. Oke, Tapi tapi ada yang ada, seperti itu. ada, tapi nggak selalu kayak gitu. Oke, berarti itu juga pentingnya menjaga berat badan mungkin ya, supaya faktor-faktor kayak gitu tuh bisa berkurang. Dan mungkin teman-teman yang kayak bingung kenapa ya aku udah pakai ya concealer tuh bukan mengobati ya, sebenarnya cuma menyamarkan doang gitu, tapi kok kayak masih tetap ada, tetap kelihatan gitu. Nah mungkin salah satu faktornya selain tadi genetis juga, pola istirahat, pola tidur, pola makan, kemudian ada juga tadi yang tentang lemak itu ya. Bisa ini saya belum sebutin nih, saya alergi, orangnya suka alergi ya. Saya kalau kena dingin, kena debu, dia suka bersin-bersin, matanya gatal. Oke. Ada itu juga bisa kayak juga gitu. ya, yang kayak Jadi gitu ya. dia suka ngucuk-ngucuk mata nih, lama-lama jadi gelap tuh mata. Udah iritasi. Dari alerginya sendiri kan dia bisa bikin bengkak nih, karena pembuluh darahnya dia otomatis melebar karena lagi fase inflamasi namanya. Gitu. Udah gitu kucek-kucek. Nah itu kebiasaan yang bikin tambah gelap lagi. Jadi kalau misalnya ada punya alergi, diatasin lah alerginya gitu. Jadi diatasi alerginya supaya nggak ngucek-ngucek mata dan malah jadi ini ya, inflamasi di situ kan, bengkak dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, Ila, aku lupa ngasih tahu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu faktor penuaan sebenarnya. Faktor penuaan guys, itu nggak bisa ditawar ya kayaknya. Tapi apa sih, mumpung usia kita belum terlalu tua, sebenarnya lebih baik di pencegahan gitu ya. Jadi mulai dirawat. Oke guys, itu tadi kita bahas tentang beberapa faktor-faktor dari kantung mata atau dark circle ya. Sekarang kita mau bahas beberapa produk yang ada di sini. Tada! Bisa dilihat ini udah rame banget. Kemarin aku ke Berlian, jadi aku pilih-pilih semua produk yang ada di Berlian yang bisa untuk merawat kantung mata gitu ya guys. Kantung mata, dark circle dan lain-lain. Mungkin kita bisa tanya dulu nih ya sama dokter, sebenarnya produk-produk seperti ini tuh ngaruh nggak sih kalau misalnya kita pakai? Kalau dia kandungannya bermanfaat, yang memang bisa untuk mencegah itu, ya jelas bermanfaat ya. Jelas bermanfaat. Jadi ini ngaruh guys ya, karena kan beli-beli barang kayak gitu, maksud aku nggak bisa asal beli juga, nggak bisa juga dibeli semuanya atau over dipakainya kan juga malah berbahaya ya. Nah mungkin nih dari beberapa produk yang ada di sini, aku mau ini ya, aku kemarin udah lihat-lihat nih guys beberapa produknya. Jadi kayak si Skintific yang ini. Nah terus ada juga aku mau jadiin satu si 3 produk ini ya. Nah jadi 3 produk ini guys, 3 produk ini tuh dia ada kayak apa sih namanya, alat yang bisa kayak getar gitu tuh untuk di mata. Sebenarnya kenapa sih dibikin produk yang kayak gitu? Apakah itu juga ngaruh kayak ada vibrationnya gitu kalau untuk di mata itu buat apa sih gitu? Mungkin maksudnya si 3 produk ini dia ada vibrasi itu gunanya untuk massage si area under eye ini. Gitu. Jadi memang kalau dari segi medis itu kalau kita massage si under eye ini dia bisa mengurangi bengkaknya mata gitu. Untuk si eye bag itu tadi ya. Karena kenapa? Karena kan ini saya bilang tadi ada sistem pembuluh darah di sini, syaraf di sini. Nah, ada juga yang namanya limfatik. Kalau kita lagi misalnya nih kurang tidur, matanya melek lama, pasti kan otomatis radang nih. Nah, limfatik ini juga mungkin ikut meradang, pembuluh darah yang lain juga membesar. Nah, ketika ada si alat ini yang untuk massage ini, dia membantu melancarkan alirannya itu. Gitu. Jadi nggak terbendung di satu tempat aja. Gitu. Jadi melancarkan area apa sih, pembuluh limfatiknya supaya lancar gitu. Gitu ya. Oke. Nah di sini tuh ada juga beberapa produk yang dia beda-beda nih untuk aplikatornya ya teman-teman. Jadi aku mau sekalian kasih lihat di sini. Ini tuh ada produk yang dari BioAqua. Nah di sini dia pakai yang aplikatornya ini dia dari besi gitu. Ada yang dari besi seperti ini. Kebetulan yang dari BioAqua dua-duanya pakai besi untuk aplikatornya seperti ini.
Terus ada juga nih yang dari Skintific, dari Something. Nah, yang dari Something ini guys, yang ini ya, aku taruh di depan biar kelihatan. Kebetulan ini ada yang aku udah pakai produknya. Dia itu ada yang dari keramik. Nih, kayak gini. Ini bentuk aplikatornya sama seperti ini, tapi dia materialnya tuh beda. Kira-kira kenapa sih dia menggunakan aplikator yang kayak bahannya tuh dari keramik, dari besi, ini supaya apa ya? Sebenarnya kalau bahan itu kan nggak seberapa ngaruh ya. Yang lebih ngaruh itu bahan formulanya. Iya, bahan aktif formula di dalam produknya. Mungkin ini hanya membantu supaya lebih cepat meresap aja ke dalam kulit gitu. Mungkin idenya dia ngasih seramik ini mungkin karena dingin kali ya. Oh, oke. Iya benar sih, benar. Jadi ketika dingin sebenarnya memang bisa sih kalau suatu benda yang dingin kita kasih di sini mengurangi kantung mata, bisa juga. Mengurangi kantung mata juga. Oke, jadi ngaruh lah ya secara dari formulanya dan dari aplikatornya sendiri ya. Oke. Terus ada juga beberapa produk yang ini aku taruh dulu. Yang dia itu, nih pertanyaan aku nih. Kenapa beberapa produk di sini tuh juga ada yang pakai kafein? Oh, oke. Kafein, pertanyaan iya, aku sebenarnya bingung gitu kan, kenapa ya aku pakai kafein gitu, padahal kan kafein itu buat di kopi, di teh ada gitu. Kafein itu mungkin yang bikin mata melek, apakah bukan ini? Oh, bukan ya. Jadi aku tuh rada bingung karena di Skintific sama di YOU ini dia ada juga kafeinnya gitu guys. Jadi kira-kira apa ngaruhnya tuh dok formula kafein ini? Kafein ini memang sama kayak yang ada di kopi ya, cuman dia itu diformulasikan supaya bisa meresap di kulit gitu. Tujuannya dikasih kafein ini kenapa? Karena kafein itu dia bisa mengecilkan pembuluh darah yang melebar tadi. Kan saya tadi bilang kalau mata kita lagi kantungnya besar, itu biasanya pembuluh darah di dalamnya itu melebar. Nah, karena ada kafein ini, dia bisa membantu mengecilkan si pembuluh darah, otomatis kantung matanya berkurang gitu. Oke, itu guys ya penjelasannya. Karena tadi kalau yang aku pikirin kenapa dia ada kafein di sini adalah mungkin kalau lagi ngantuk bisa dipakein supaya kita melek gitu ya. Mungkin ini bisa berguna buat yang lagi nugas atau apa. Ternyata bukan kayak gitu guys ya. Itu untuk meredakan si kantung matanya. Tapi beda dengan yang kita minum ya. Kalau kita minum kopi, kafein itu sehari-hari berlebihan, nah justru malah nggak bagus gitu. Malah bikin kulitnya kering, dehidrasi, nah bikin kantung mata lagi gitu. Oke. Kalau sehari-hari nih kira-kira yang porsi normalnya boleh ngopi itu berapa sih? Kalau untuk kita biasanya itu rekomendasi daily-nya itu dosnya 1-2 cangkir sehari. Oke, jadi cukup segitu aja. 1-2 cangkir, sisanya silahkan pakai yang ada di dalam skincare ya. Jadi dia biar lebih bermanfaat untuk kantung mata. Karena kalau diminum itu menambah kantung mata ya, dokter. Tapi ya. Bukan berarti si kopi bubuknya juga ditaruh di sini ya, gitu. Karena kalau yang di sini dia kafeinnya udah terformulasi sekian rupa supaya gampang masuk ke kulit gitu. Oke, jadi itu dia ya, ada 2 produk yang di sini pakai kafein, ada yang dari Skintific sama dari ini YOU ya. Oke, terus di sini tuh ada juga produk dari Lanbena. Ini dia pakai vitamin C. Oh iya. Apakah dia kalau diaplikasikan langsung itu produk seperti ini dia kayak ngaruhnya seperti apa sih? Vitamin C itu kan terkenal antioksidan yang lumayan kuat ya kalau untuk kulit, dan dia itu tujuan utamanya adalah merangsang si kolagen. Dia salah satu unsur pembentuk kolagen. Jadi kalau nggak ada vitamin C yang cukup, kolagen itu nggak cukup baik terbentuk sebenarnya. Jadi tujuannya dikasih vitamin C mungkin itu. Nanti kalau kolagennya ini udah terbentuk, nah otomatis kan dia lebih kencang nih kulit di sini. Jadi mengurangi kantung mata juga, mengurangi kerutan gitu. Kerutan juga ya terutama ya. Apalagi tadi ada faktor-faktor penuaan tuh kayaknya emang dari kantung mata ini tuh berpengaruh banget ya, fine line juga ya di sekitar area mata. Nah, di sini aku ada pertanyaan juga. Ini kan yang produk skincare yang bentuknya itu diaplikasikan ke daerah bawah mata ya. Kalau untuk produk-produk yang seperti eye patch seperti ini, gitu, sejauh apa sih dia ngaruhnya untuk produk-produk seperti ini? Karena banyak juga ya beredar di pasaran kan cukup banyak. Gitu. Bedanya apa kira-kira?
Kalau ice patch ini kan sebenarnya tujuannya masker ya kayaknya, masker mata. Sama bagusnya. Intinya kandungan utamanya itu cukup aktif dan membantu si kantung mata ini. Kalau dia kandungannya nggak begitu aktif ya agak sayang gitu kan. Jadi kita harus lihat nih ingredients komposisinya dulu gitu kan. Oke, berarti mungkin yang kayak gini-gini tuh bisa dipakai berapa sih setiap hari? Kalau misalnya kayak ini kan mungkin karena dalam rejim skincare bisa dipakai setiap hari kan ya, biasanya pagi dan malam, tergantung sih directionnya, ini agak beda-beda ya guys, tergantung produknya. Tapi untuk produk-produk yang bentukannya seperti ini karena lucu sih ya, sekarang hari ini tuh macam-macam, ada yang gini, ada yang kayak kacamata, ada yang lucu-lucu gitu, patch gitu, macam-macam. Kira-kira kalau untuk produk yang maskeran seperti ini bisa berapa sih bagusnya seminggu berapa kali? Intinya sama dengan kita masker wajah ya. Seminggu itu cukup 2-3 kali. Udah cukup banget itu. Lebih dari itu pun juga bisa berbahaya kali ya. Kalaupun lebih mungkin nggak apa-apa, tapi lihat lagi kandungannya. Kalau kandungannya ternyata ada apa yang sih aktif itu agak yang keras, itu nggak bisa setiap hari juga kita masker gitu. Oke, ya benar guys. Mungkin kayak retinol tuh kan biasanya bahan yang lebih aktif ya. Retinol aja kita nggak bisa pakai setiap hari kan, mungkin seminggu itu 2-3 kali. Nah jadi kita himbau nih kakak-kakak berlianers kalau misalnya mau pilih-pilih produk, termasuk untuk yang skincare mata ataupun untuk perawatan seperti ini juga bisa dilihat-lihat dulu kira-kira ingredientsnya apa yang ada di dalamnya. Oke, nah mungkin nih kita cukup banyak ya ngebahas ini. Aku mau tanya kira-kira nih untuk perawatan selain dari skincare tadi, misalnya kayak pola makan, pola tidur kan udah tahu harus 7 jam sehari untuk istirahat. Kira-kira kalau untuk makan apa nih yang perlu diperbaiki, perbaikan gizi dan nutrisi ya guys, ya kayaknya penting. Saya tadi belum sebutin nih, mumpung saya ingat ya. Jadi kita tuh nggak boleh diet sehari-hari terlalu tinggi gula, terlalu tinggi garam. Kenapa? Karena dia bisa meretensi si cairan. Jadi intinya cairan kita itu terkumpul di satu tempat. Jadi bisa terkumpul nih di eye bag karena dia itu kebanyakan makan garam sama gula. Jadi harus sesuai asupan dosis harian aja lah ya, nggak usah terlalu banyak nyemil yang manis-manis, makan yang asin-asin itu dijaga. Micin ngaruh nggak dong micin? Karena tuh enak ya guys. Gimana dong? Micin juga termasuk garam natrium ya, gitu. Jadi harus kalau bisa dihindarin lah gitu. Atau ya yang sedang-sedang aja ya jajannya atau konsumsi. Misalnya kalau beli jajan, dilihat aja tuh komposisi daftar gizinya kan. Kalau natriumnya tinggi, ada MSG-nya, mending dihindarin deh gitu. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kantong mata kita itu membahayakan diri kita, ya semoga sih enggak. Makanya kita di sini ngobrol-ngobrol tentang eye bag, juga tentang dark circle, gimana penyebabnya apa, supaya kita juga sama-sama ngerti nih kan berlianers di sini. Oh ternyata pola hidup aku yang ternyata bisa menimbulkan atau memperparah si kantong mata aku. Karena kalau faktornya udah genetik kayak yang dokter Ima bilang tadi, berarti kan itu memang sudah ada ya dan nggak akan bisa hilang, hanya mungkin bisa kita rawat supaya bisa berkurang. Mungkin self treatment kita kalau di rumah nih bisa pakai produk-produk seperti ini, dan ini semua produknya bisa didapatkan di Berlian Indah. Silakan aja langsung ke Mall SCP lantai 3. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya aku perlu yang lebih dari home treatment nih, mungkin bisa ke klinik ya. Salah satunya juga ada di Klinik Edit beberapa perawatan untuk eye treatment. Tadi ada yang combo apa tadi? Combo eye juga ada beberapa deh, kayaknya aku pernah beberapa kali ke sana dan emang treatmentnya tuh macem-macem. Jadi teman-teman bisa konsultasi juga ke Klinik Edit ya. Oke berlianers, itu tadi ngobrol-ngobrol kita seru banget. Terima kasih Dokter Ima udah datang ke sini dan kita ngobrol banyak tentang eye bag dan dark circle. Semoga ini juga bisa membantu para kakak-kakak berlianers semakin cantik dan juga semakin baik untuk merawat diri ya. Terima kasih banget udah nonton video ini, dan jangan sampai ketinggalan video-video yang lainnya, video-video yang seru juga dari Berlian Indah Kosmetik. Nah, supaya nggak ketinggalan, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga pasang lonceng notification-nya untuk Berlian Indah Kosmetik. Oke, bye!
Hai Berlianers, ini saya Dr. Rima akan memberikan beberapa tips untuk mencegah kantung mata. Yang pertama, kita bisa melakukan kompres dingin di rumah selama 5-10 menit untuk mengurangi kantung mata. Yang kedua, kita bisa menghaluskan sikat timun dingin supaya memberikan efek dingin dan mengurangi kantung mata. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kantung teh hijau atau teh hitam untuk mengkompres di bagian bawah mata kita supaya mengurangi si kantung mata. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah ya.